Perkenalkan Bapak Ibu, saya Sunaman dari Telkomsel. Mungkin beberapa kenal juga lah ya dengan outlet-outlet di sini. Jadi selama bertemu kembali, kita dari Telkomsel berucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan ya. Nanti kita juga mungkin bukan hanya dari outlet yang mendapatkan info ya, kita juga akan mendapatkan info juga kan dari pertemuan ini ya. Jadi bahkan kita datang ke sini bukan cuman sendiri saya, jadi ada membawa distributor juga. Dan saya juga minta tadi untuk semua yang didiskusikan ini nanti bisa kami catat untuk kami sampaikan juga ke di internal kami Telkomsel gitu Bang Abbas. Ya, terima kasih juga dari teman kita dari operator XL Smart. Salam kenal. Kemudian dari Pak Mas Bukin ya tadi ya. Oh, saya jadi ingat sekarang. Saya juga dulu pernah di Jakarta Timur, ingat ya. Salam kenal. Nah, terkait yang pertanyaan yang tadi yang pertama sebenarnya udah dijelaskan tadi ya Pak ya. Kami juga tadi pada saat mendapatkan undangan ini coba kita diskusikan juga tentang eSIM. Nah, saya berkaca dari ini aja, kalau saya coba lihat dari sisi yang lain dengan teknologi 2G, 5G, 4G lah. Dulu di awal-awal itu Telkomsel sangat gencar bagaimana memigrasi pelanggan dari 2G langsung ke 4G. Ya. Tapi kan memang di Indonesia kenyataannya masyarakatnya belum semuanya mampu ataupun belum semuanya bisa langsung untuk memiliki device 4G tadi gitu ya. Jadi di Telkomsel pun dia tetap mempertahankan 2G itu sampai saat ini. Coba bayangkan kalau Telkomsel menutup sinyal 2G misalnya. Teman-teman kita yang ada di Kalimantan misalnya, yang device-nya masih sangat terbatas, ya pasti akan terganggu untuk layanan komunikasinya. Begitu halnya tadi dengan eSIM tadi Bang. Di peraturan tadi juga kita lihat tidak ada sesuatu yang mewajibkan. Jadi ya kalau saya mungkin dari generasi milenial lah ya. Perkembangan zaman itu perusahaan mungkin harus mengikuti. Nggak mungkin nggak mengikuti. Bahkan tadi di pembukaan tadi bagaimana Counter bisa mengupgrade pengetahuannya kan untuk berjualan cuan-cuan baru yang bisa digunakan untuk menjual ke pelanggan. Ya kita tahu lah di outlet sekarang bagaimana bisa menjual top up gitu. Nah itu berhubungan dengan seluler nggak? Kan nggak juga gitu. Tapi outlet itu bisa ya memang menambah pengetahuannya gitu. Bagaimana, karena kan sesuatu yang berubah itulah yang kepastian gitu ya. Jadi kalau dari sisi Telkomsel Bang, yang terkait kewajiban belum ada, harus semua pelanggan, bahkan berkaca dari teknologi sinyal pun sampai saat ini 2G masih dipertahankan oleh Telkomsel. Ya, kemudian tadi menarik juga tuh beberapa event di Telkomsel. Kalau ada event di Telkomsel, memang dari eSIM itu juga kami buatkan, tapi memang ini masih terbatas karena memang masih baru juga. Diproduksi dalam bentuk barcode, ya. Jadi tadi udah disampaikan oleh rekan saya juga, ya. Apa nggak mungkin ke depannya gitu ya. Tapi kita belum bisa ini. Tapi sebagai informasi, kalau event di Telkomsel, yang kan ada tim juga lah kita ya, direct sales gitu ya, kita sampaikan lah kan channel penjualan itu ada outlet, ada direct sales, ada juga kita berjualan barcode itu gitu. Iya, tapi memang masih sangat terbatas itu sih. Kemudian saya juga melihat kalau dari tema ini kan sebenarnya eksistensi outlet tradisional di digital ekonomi ya. Bukan cuma dari sisi outlet, dari sisi tim Telkomsel bahkan mitra distributor, berapa orang yang akan maaf kita bicara eSIM dulu Pak. Oh iya, kalau eSIM seperti itu. Selesai, mungkin ya. Cukup kalau dari saya.